Buat penonton-penonton gue di luar sana yang lagi nontonin video gue ini, kalau kalian belum mampu beli iPhone gen paling baru ya, iPhone contohnya kayak iPhone 14, iPhone 15, ya mau varian biasa, mau varian yang Pro, intinya belum mampu lah, apalagi beli yang Dynamic Island gini, oke lah. Turunkan ego kalian dikit, turunkan ego kalian dikit aja, switch ke iPhone yang poni-ponian kayak gini. Nah, sekiranya kalau iPhone yang poni-poni gini, yang mungkin udah kotak-kotak ya, atau mungkin yang belum kotak tapi udah boba, contoh kayak line up mulai dari line up 11 Pro ya kan, yang kotaknya varian paling basic 12 Pro atau yang non Pro sekalipun. Nah, intinya yang poni-poni gini, kalau kalian masih belum mampu juga oke lah. Ambil yang iPhone zaman batu kayak gini ya, desain dengan basic, ada home button, layarnya masih belum full view, capacity baterainya kecil. Aduh, kesentuh tuh kamera gue. Dan ya, intinya masih dapat updatean iOS terbaru. Cuman kalau tiga kategori ini lu masih belum sanggup nih, kayak iPhone paling baru, iPhone poni, atau iPhone yang masih dianggap sama Apple. Tiga tipe ini ya yang gue rekomendasiin, kalian belum sanggup. Nggak usah berkecil hati, nggak usah sedih-sedih ya. Gue bakal bahas sebuah handphone yang menurut gue masih cukup worth it, yang udah sering banget gue bahas. Tetet, here it is. Ini adalah iPhone 8. Nah, gue udah pernah bahas iPhone 8 ini di tahun 2024 awal ya. Videonya tuh mungkin beberapa minggu yang lalu lah, masih cukup hangat. Dan di sini gue bakal, video ini gue lebih tekankan bukan spesifik bahas iPhone 8 sebenarnya, karena gue udah pernah bahas secara detail. Melainkan di video ini gue bakal bahas apa ya, generasi-generasi iPhone yang menurut gue sekiranya cocok buat lo pakai. Kalau kita lihat dari iPhone 8 ini gue ngomongin apa yang ada di video ini adalah varian resminya ya, harga resminya. Gue merekomendasikan versi resmi Indonesianya, mau itu iBox ataupun yang lainnya. Nah, kalau sekiranya lo udah mampu beli iPhone yang inter-interan ya, lo switch ke iPhone resmi. Of course, harganya itu sama, tapi handphone itu bakal downgrade. Gue ambil contoh gini, kayak lu mampu beli iPhone 8 iBox ini, otomatis kalau seandainya lu beli yang inter, lu tuh udah mampu beli iPhone X, iPhone XR, nah lu udah mampu tuh. Tapi kalau lu beli yang resmi, lu dapatnya kayak iPhone 8 iBox ini di harga yang mirip-mirip sama. So, apakah handphone resmi yang murah itu worth it atau tidak? Nah, gue bakal bahas contohnya pakai iPhone 8 aja. Nah, di sini buat lo di luaran sana yang pengen, yang galau, gue tanggung banget nih, gue udah bisa nih beli iPhone 7 iBox, tapi kalau gue beli yang inter gue udah dapat iPhone 8. Gue udah mampu nih beli iPhone 8 iBox nih, kayak gue pegang nih, ini iPhone 8 resmi nih iBox. Gue udah mampu nih beli iPhone 8 iBox nih. Tapi kalau gue beli inter gue bisa dapet iPhone XR. Nah, pemikiran-pemikiran kayak gitu yang bakal gue bahas di video ini. Tapi I'm so sorry ya, video ini minim edit, lebih ke bacot-bacotan aja. Karena gue lebih lebih ke open diskusi aja. Jadi sokin aja komentarnya di bawah video ini, karena yang paling penting dari video ini adalah komentar di video gue. Jadi experience kalian, pendapat kalian yang lagi nontonin ya kan, atau knowledge menurut pengetahuan kalian masing-masing, itu penting banget di video ini. Jadi tambah berwarna ya video ini, nggak hanya dari bacotan nggak jelas gue. Nah, kalau seandainya ada pemikiran-pemikiran kayak gitu, ada beradu argumen di otak lu itu antara mendingan beli Inter lah daripada iBox ya, bla bla bla. Gue bakal coba jelasin di poin ini. Yang pertama adalah antara iPhone Inter, iPhone resmi itu nggak masuk untuk dibedakan. No, tidak masuk untuk dibedakan. Kalau lu seandainya beli Inter, oke, lalu bisa dapat handphone tuh yang grade-nya jauh lebih tinggi ya. Lu bisa beli iPhone 8 iBox, berarti lu bisa beli iPhone XR ya, di harga yang mirip-mirip. Nah, tapi kalau kita lihat apa yang lu dapat, memang kalau secara device ini lu untung ya, lu untung. Lu beli iPhone 8 ini, tapi kalau lu ibain yang Intel lu dapat XR, lu jauh lebih untung ya kan. Secara device-nya jauh lebih powerful ya kan. Baterainya, kameranya, chipsetnya dan lain-lain. Nah, hal yang nggak lo ketahuin adalah, ya lo harus percaya deh kata-kata gue,
banyak banget di luaran sana orang beli Inter itu mati kutu. Ada yang baru sebulan pakai, ada yang baru 2 bulan pakai, ada yang udah pakai 4 bulan, emailnya kena ya, nggak bisa pakai lagi, ya kan? Intinya mereka-mereka yang udah kena harga jualnya otomatis down, ngedrop. Misalnya lo beli iPhone 8 ini gua analogiin aja ya. Misalnya lo beli iPhone 8 iBox ini 3 juta nih misalnya, 3 juta. Oke lah, lo beli iPhone XR harga 3 jutaan juga ya. Kalau beli iPhone 8 ini lo dikasih kelengkapan ada kotaknya, misal ada adaptornya, ya kan, dan resmi Indonesia. Nah, sedangkan beli 10R lu batangan. Oke, fine, Inter. Oke, fine. Tapi gue dapat 10R. Nah, sama-sama harga 3 juta nih. Coba gue balik kondisinya bukan sebagai orang yang apa ya, yang aman-aman aja. Misalnya lu beli iPhone XR, lu nggak jadi nih beli iPhone 8 di harga 3 juta nih. Lu belinya iPhone XR. Dan seandainya iPhone XR yang lu pakai ini baru pakai 2 bulan, sinyalnya kecuri ya sama bea cukai, sama pihak perimemian lokal loker. Email lo ke lock ya, email lo ke blokir, otomatis iPhone XR yang lo beli harga 3 juta ini bakal jadi barang yang gak terlalu berguna. Kenapa? Karena SIM cardnya gak bisa jadi wifi only. So apa yang harus lo lakuin ya, lo udah buang-buang duit 3 juta buat beli handphone yang gak bisa pasang SIM card. Of course, lu bisa pakai jasanya. Oke lah, jasa unlock email banyak. Tapi perlu lu ketahuin juga jasa unlock email itu harganya bervariatif. Itu ada yang sekitar 200, 300, ya segitu-segitulah. Dan itu variabel kekuatan ketahanannya setelah lu bayar itu berkisar antara 3 bulan, 2 bulanan lewat-lewat sedikit, ya sekitar segitu. Nanti lu harus keluarin duit 200 300, nanti lu harus keluarin tuh 200 300 lagi. Dan permasalahannya lagi adalah kalau lu beli Inter yang apalagi ini gua analogin, kita udah posisiin beli 10R yang 3 juta nih ya. Gua udah bayar lagi. Taunya gue kena tipu. Nah, itu banyak banget tuh orang yang pakai jasa unlock email kan TF di awal tuh, taunya kibul. Duit lo keluar tuh sia-sia buat hal yang gak jelas. Nah, tapi kita coba switch ke mode lain nih. Wah, iPhone XR gue udah kena blokir nih ya. Wah, ya udahlah, gue takut lah kenapa-napa, gue jual aja lah dalam kondisi apa adanya. Kalau keadaan kayak gitu gimana tuh, apa adanya tuh harganya. Lo beli 3 juta, itu orang nego sadis karena nggak bisa SIM card. Otomatis ada yang nawar 2 juta, ada yang nawar mungkin 1,5, 1,8. Kalau lo nggak percaya, coba aja lo beli iPhone yang Inter, 10R Inter atau 10 ya HP apapun lah yang Inter, iPhone apapun. Nah, ini gue analoginya masih di 10R nih. Lo udah beli capek-capek 3 juta ngumpulin duit, toto emailnya ke blok, set ya, goib tuh, raib email lo bermasalah. Lu pengen jual apa adanya yang tadinya nominal harga barang lu 3 juta, begitu lu jual laku mungkin cuman 1,8 juta atau 2 juta lah paling klimaks ya. So apa yang terjadi? Amsyong 1 juta lu hilang ya. Nah, coba kita switch ke iPhone 8 ini. Orang yang benar-benar sadar, sabar dan waras gitu. Gue nggak jadi deh beli iPhone XR, gue beli iPhone iBox aja lah ya, lebih gimana gitu, lebih nyaman gitu. Nah ya, apa yang terjadi ketika udah 2 bulan pakai, 3 bulan pakai, 4 bulan pakai, ya no worry lah, email nggak ada masalah ya kan. Dan apa yang terjadi kalau dia pengen upgrade? Nah, misalnya lo beli handphone ini 3 juta, lo bisa jual di 3 juta juga kalau lo pandai ngerawat ya. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? iPhone 8, iPhone 7, ya, iPhone seri-seri di bawah iPhone 11, itu apalagi yang varian resmi itu harganya stagnan. Susah banget buat turun lagi, apalagi lo beli dalam kondisi yang mulus ya, kelengkapan oke punya, fisik oke punya, udah fix no debat lah. Dan kita analogiin lagi, orang yang beli iPhone XR harga 3 juta itu chaos kan, dia jual 2 juta. Laku 2 juta lah, taruhlah harga tertinggi. Atau dia nggak jual, tapi dia wifi only, dia bawa handphone kemana-mana, jadi bawa 2 HP tuh buat modem ya. Jadi hotspot tuh. Repot. Kita ambil dari posisi orang yang pakai iPhone 8 iBox ini, harga 3 juta. Mau dijual lagi harganya bisa 3 juta juga. Dipakai juga nggak keluar duit lagi buat anok-anok email. Jadi banyak banget hal
hal-hal positif yang sepele tapi itu sangat memberatkan sekali kalau itu terjadi di kehidupan lo. Seriously ya. Lo mau beli iPhone Inter dimanapun ya, entah itu mau beli di toko gue, di online shop lain atau apapun itu. Selagi itu Inter ya Inter bos. Inter. Kalau lo mau nyaman aman ya ambil yang resmi. Take no debat fix. Oke. Sekarang itu udah selesai masalah perbacot-bacotan gue mengenai perinter-interan. Itu nggak bisa dibandingkan dengan yang resmi ya. Lo tuh nggak bisa ngambil sudut pandang, wah Inter lebih untung, wah iBox tuh lebih untung. Mereka itu berada di tempat yang berbeda ya. Dan rasanya tuh nuansanya tuh beda antara Inter dan resmi. Agak susah untuk dicampurkan, wah mendingan Inter lah bla bla, mendingan iBox lah. Enggak, mereka tuh berada di koridor yang berbeda. Yang satu pengen yang nyoba yang ekstrim-ekstrim, yang pengen ada masalah-masalah dikit, yang satu pengennya lempang-lempangnya gitu. Jadi kayak susah buat di-compare. Oke, sekarang gue ngebahas iPhone 8D ini. Sebenarnya iPhone 8 kayak gini, ini tuh masih enak banget dipakai. Contoh kamera. Oke, gue bakal tes di sini untuk kamera. Gue udah sering banget bahas kamera iPhone yang seri-seri old ya. Gini loh, iPhone banyak banget. Gue ngambil data dari toko gue aja deh. Banyak di situ orang nanya, eh, misalnya Min, itu kan kamera iPhone tuh cuman sekian megapiksel. Apakah hasil fotonya gimana? Bla 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 bla. Ini gue coba jelasin ya. Kalau lo jepret pakai iPhone, ya kualitas yang ada di kamera iPhone itu memang pikselnya kecil. Kualitas yang mereka incar bukan gedenya gambar ya, tapi melainkan ketajamannya ya. Lo bisa lihat ketajaman hasil jepretannya, terus kontras hasil fotonya, nggak terlalu pucat, nggak terlalu hangat juga, lebih ke natural. Dan lo bisa lihat ya, lo bisa lihat. Kalau lo nggak percaya, oke nih gue coba persamakan. Hmm, hmm. Kita coba persamakan dah ya. Di sini gua mencoba menganalogikan. Jadi agak sulit sebenarnya kalau seandainya lu compare kamera-kamera Android dengan kamera iPhone. Karena mereka itu berada di segmentasi yang berbeda, apalagi dibandingkan dengan Android yang non flagship ya. Itu sering banget gue singgung ya. Gue tuh kalau bikin comparison antara iPhone dan Android itu gue bukan mengcompare, tapi gue nyinggung orang yang suka ngebandingin. Nah di sini lo bisa lihat tuh, ya, tuh hasil jepretannya. Senatural ini. Ini brightness-nya kurang full nih. Lo bisa lihat senatural ini gambarnya. Tuh, kayak cuman kalang kaca kan boy. Ya. Nah ini hasil jepretan dari iPhone seri lama, seri lawas tuh kayak gini. Kalau lu bandingkan misalnya ya, nih, lu mungkin tergiur dengan si P55 ini ya. 50 megapiksel kamera. Enggak, lu nggak bakal dapat hasil jepretan kayak gini. Seriously, lu nggak bakal dapat hasil jepretan senatural ini. Ini cuma 12 megapiksel. Android begini 50 megapiksel, tapi beda jauh banget. Pakai banget. That's why ya, kayak yang gue bilang di awal, gue udah ngebahas secara cukup detail ya video ini ya. Kalau lu belum mampu beli yang varian terbaru, oke, ya udah lu switch aja ke sini. Kalau yang ini lu belum mampu juga, ya udah lu switch aja ke sini. Tapi kalau yang seri-seri SI yang gen-gen 2, gen ketiga lu juga belum mampu ya. Tapi gue doain lah semoga penonton gue rezekinya banyak, amin ya kan. Lu belum mampu juga nih beli yang ini. Ya udah, yang varian 8 ini udah one of the best ya. Kamera tadi udah gue kasih unjuk. Tapi bang, itu kan kecil baterainya. Iya iyalah, ada harga ada rupa. Gak bisa lu semua ibarat kata gini, lu modal duit 50 juta, lu pengen beli mobil. Pengennya tahun muda, mesinnya baru, kilometer rendah, body gede, mesin gede, irit, bertenaga, ya, kenceng banget, ya, turbonya 5 gitu. Nggak bisa. Lo modal 50 juta tuh dana terbatas. Terlimitasi itu duit ya kan. Untuk membeli sesuatu yang lo inginkan. Begitu juga dengan handphone. Intinya apa yang lo dapat di iPhone 8 ini menurut gue adalah handphone yang cukup worth it di tahun 2024.
Ini in general ya, mau seri-seri lawas kayak iPhone 7, ya kan, kayak iPhone 8. Itu menurut gue segmentasinya udah berada di pangsa pasar yang harga murah meriah. Tinggal lu sesuaiin budget aja, lu bisa lihat lagi video-video reviewnya entah itu di channel gue, di channel orang lain. Banyak banget kebahas handphone-handphone seri lawas. Dan ya udah mungkin sampai di sini video gue. Menurut gue iPhone resmi harga murah 1 juta 2 juta menurut gue itu worth it aja. Kalau lo tanya iPhone resmi harga-harga kayak iPhone 8 ini di 2 juta hampir 3 juta itu worth it atau enggak, menurut gue sih worth it sih. Tapi mungkin orang tuh punya sudut pandang lain ya, lebih worth it beli Android atau apapun itu, tulis saya di kolom komentar. Tapi kalau menurut gue lo butuhnya iPhone dan lo belum mampu banget, ya nggak ada salahnya sih beli yang varian resmi aja, nggak usah worry. Anti worry, dan ya dipakai masih bisa, harga jual juga masih cukup tinggi. Dan yaudah, sampai jumpa di video berikutnya, peace.